Jadi ada orang nuntut ilmu, sering ikut pengajian, tapi kok dia nggak pintar-pintar ya? Nggak pintar-pintar juga tuh dia, sering rajin sih rajin. Ikut pengajian ini, ikut pengajian sana, tapi saya lihat kok nggak pintar-pintar sih apa orang ini? Apa yang salah ya? Ya, jadi ini ada ungkapan bagus ya. Ini dalam ungkapan itu ini biar dipaham nih. Teruslah mencari ilmu, tapi jangan nuntut ilmu ya. Ilmu kan nggak salah, masa dituntut. Teruslah mencari ilmu, meskipun tidak bisa membuatmu alim. Membuatmu alim itu membuatmu pintar maksudnya. Teruslah menuntut ilmu walaupun tidak membuatmu pintar, alim. Tapi setidaknya kamu masih bisa berkumpul bersama orang-orang yang alim. Tapi setidaknya engkau bisa berkumpul dengan orang-orang alim, dan supaya kamu bisa dikumpulkan nanti di akhirat bersama-sama mereka. Gitu. Jadi kalau nanti ada ibu-ibu, saya udah sering ikut taklim, pengajian, tapi nggak mudeng-mudeng ya ilmunya gitu misalnya, nggak masuk-masuk. Nggak apa-apa, udah yang penting terus aja, jangan bosan bu. Ada kajian apa ikut, kajian apa ikut. Karena apa? Setidaknya kita bisa berkumpul dengan orang alim. Kan nggak semua orang bisa berkumpul dengan orang alim bu, orang soleh gitu. Kan insya Allah semua ini yang subuh ini soleh semua. Iyalah Bu Latif ya. Iyalah. Kalau nggak soleh nggak mungkin sholat subuh di masjid pak. Berat sholat subuh di masjid itu. Karena itulah yang menjadi kekhawatiran orang Yahudi. Orang Yahudi itu takut umat Islam selain Jumatnya gitu, selain dia sedekah gitu ya banyak, selain baca Quran. Salah satunya orang Yahudi itu takut kalau subuhnya itu umat Islam masjidnya seperti sholat Jumat. Kan nggak pernah di sini sholat subuh seperti sholat Jumat kecuali awal Ramadan 1-2 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah seminggu normal lagi. Ya, jadi sulit bu untuk sholat subuh di masjid itu, apalagi ikut di sini duduk nggak pulang, nggak ini hanya orang pilih-pilihan, orang yang digerakkan oleh Allah hatinya. Tapi Pananang jauh dari Condet, ngapain dia kesini? Iya, Pak Pananang nih kan, rumahnya di Condet, ngapain kesini coba? Nggak ada kerjaan gitu kan, emang. Nah kan kalau orang yang tidak ditegerakan hatinya oleh Allah, sholat subuh di rumah tidur lagi, orang libur. Tapi banyak orang yang bergegas mandi, wudhu, berangkat naik motor, dia butuh bensin, putaran rodanya itu masya Allah. Tidak semua orang lah, kecuali yang digerakkan oleh Allah hatinya untuk datang ke masjid. Ya, butuh kakohar apalagi, ada kakohar nih. Di Subang mbak bu, masya Allah, ya jauh sekali. Hanya untuk rindu ingin sholat subuh di masjid. Ya, kalau yang dekat-dekat sini Pak Jumlah yang paling jauh ya. Nah, ini susah ya. Jadi sholat subuh itu sholat yang berat. Ya, tidak semua orang bisa melakukannya. Artinya jemaah di masjid ya. Itu harus kita syukuri gitu. Bahwa kita ini dikumpulkan, walaupun mungkin nanti setelah pulang apa tadi yang dijelasin yang nggak ngerti gitu ya misalnya. Nggak apa-apa, yang penting kita berkumpul dengan orang yang alim, yang soleh. Dan kelak nanti harapannya ketika di akhirat kita pun dikumpulkan oleh orang soleh. Jadi jangan takut bu, ya. Walaupun datang aja, walaupun nggak ngerti ngomong apa sih ini ustadznya gitu kan, udah cuek aja, datang aja. Yang penting setidaknya kita berkumpul dengan orang soleh. Dan ketika kita dalam majlis taklim ini sekarang nih, ini mudah-mudahan malaikat nggak denger ya. Malaikat itu sedang memohonkan ampun pada orang yang sedang menuntut ilmu. Dia sedang, ya Allah ampuni orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang duduk di majlis zikir seperti kita ini. Kasih rahmat kepada mereka ya Allah. Didoakan kita oleh malaikat ya. Itu keutamaan ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang saleh ya. Kemarin kan saya jelaskan kan salah satu pertanyaan alam kubur. Ini kalau benar ya. Man ikhwanuka, siapa? Temanmu selama hidup di dunia. Kita bisa jawab lah nantilah, jangan takutlah bu, di alam kubur kita insya Allah bisa jawab ya. Siapa? Ya ahli subuh dong. Teman kami adalah
Orang yang sholat subuh di Aidaya. Bisa jawab lah itu, ada bocoran dah. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad terlalu kalau nggak bisa jawab pertanyaan alam kubur, orang ada bocorannya. Ya. Nah itu yang pertama Bu ya, teruslah mencari ilmu meskipun kita tidak menjadi orang alim, karena setidaknya kita bisa berkumpul dengan orang alim dan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka.